Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita dituntun, kita diarahkan, kita dipimpin, betul kita dibentuk, diproses, tetapi ujung-ujungnya selalu menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang menghasilkan buah, dan pada akhirnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak kembali setiap umat Tuhan dimanapun kita berada untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan membersihkan hidup kita, menerangi langkah kaki kita, dan menuntun kita ke dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Hamba berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan, mendengarkan firman Tuhan saat ini dijamah, dilawat, dipulihkan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita ketika kita mengalami kekeringan, iya kan, baik kekeringan secara jasmani, dehidrasi saudaraku, maupun kekeringan secara rohani, itu akan mengalami kesukaran, kesusahan, baik dalam segi pertumbuhan maupun dalam segi kesehatan mental kita. Itu sebabnya hari ini, sudah dikasih dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk cek, ya kan? Kalau memang kita sedang mengalami dehidrasi, maka kita harus banyak-banyak mengkonsumsi air minum, ya kan, cairan, begitu kan, sehingga tubuh kita yang secara fisik ini tidak mengalami kekeringan. Sama dalam kerohanian kita pun, kita seringkali mengalami kekeringan, ya kan, spiritual dehydration, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini kepada Yehezkiel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi suatu kali Yehezkiel dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat di mana di sana banyak tulang belulang berserakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam penglihatan itu Tuhan bilang sama Yehezkiel, perkatakan, iya kan? Dan ketika Yehezkiel memperkatakan, maka tulang-tulang ini bersatu padu, kembali ada urat, kembali tumbuh daging. Dan Alkitab mencatat, saudara, kalau kita baca sampai akhir, maka suatu tentara yang besar, tentara yang besar bicara tentang kekuatan, tentara yang besar bicara tentang power. Tetapi kenapa menjadi tulang, menjadi kekeringan? Karena hubungannya dengan Tuhan tidak terjaga dengan baik. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, betul kita beribadah, betul kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi kalau kita tidak lekat, tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kering. Nah, waspadalah terhadap kekeringan rohani ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai kebiasaan, rutinitas keseharian kita, beribadah, merenungkan firman, bahkan berdoa, membuat kita tetap kering. Karena seharusnya ketika kita melekat kepada Sang Firman, seharusnya ketika kita melekat kepada Kristus, maka kita tidak pernah mengalami kekeringan. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber air, iya kan? Yesus adalah air kehidupan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14, ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan
Samaria di sumur Yakub, saudaraku. Di ayat 13, Tuhan Yesus bilang begini kepada perempuan ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, menunjuk kepada air sumur. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya seharusnya tidak dapat mengalami kekeringan. Karena apa? Karena keintiman. Karena keintiman dengan Kristus yang adalah sumber air ini, ya, sumber kehidupan, air kehidupan. Maka dia tidak bisa mengalami kekeringan. Justru sebaliknya, orang tersebut, kita yang sedekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akan mengalami mata air yang berbual-bual. Makanya Yesus bilang, justru akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar. Sehingga pada akhirnya orang yang ada di sekeliling kita juga dapat merasakan air kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati waspada terhadap kekeringan rohani. Dampaknya itu sangat menghancurkan dan penyebabnya adalah karena tidak lagi lekat, tidak lagi dekat, tidak lagi intim dengan Yesus Kristus. Jelas Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, kata Tuhan Yesus, saudara dan saya, tidak berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi ranting bisa mengalami buah ketika melekat, tinggal, dempet, intim dengan sang pokok. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi jelas berbahaya sekali kalau kita mulai ada jarak, mulai menjauhkan diri, mulai tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, mulai tidak lagi datang kepada Tuhan, maka dampaknya pelan tapi pasti, mungkin tidak saat ini saudaraku, tapi pelan tapi pasti engkau akan mengalami kekeringan. Mungkin tidak merasa kekeringan jasmani, tetapi kekeringan rohani yang terus menggerogoti hidup kita. Sehingga cara berpikir kita, sikap kita menghadapi setiap masalah, itu akan berbeda. Kenapa? Karena tidak lagi melekat kepada pokok anggur, tidak lagi melekat kepada sumber air kehidupan yang adalah Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada, kalau mungkin engkau sedang mengalami kekeringan, engkau berkata, Tuhan saya kok ibadah, saya datang berdoa menyembah, tapi kok kenapa ada kekosongan, ada keletihan, kelesuan, ada rasa haus, rasa kekeringan yang tidak pernah terpuaskan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Jika itu adalah saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin dalam rutinitas, dalam kegiatannya, mereka hari-hari ini sedang tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Betul mereka melayani, betul mereka berdoa, betul mereka merenungkan firman Tuhan, betul mereka menyanyi pujian-pujian kepada Allah. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada Tuhan dapati di hati mereka sedang kering, kehilangan pengharapan, kehilangan damai, kehilangan sukacita, bahkan mengalami keletihan dan kelesuan mengiring Tuhan. Hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah menjamah satu persatu umat Tuhan. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami mau memutuskan untuk menempel, melekat intim dengan Engkau ya pokok anggur, dengan Engkau ya sumber air kehidupan. Sehingga akhirnya kami boleh memancarkan air yang berbual-bual, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi ada banyak orang lain yang ada di luar sana menikmati air yang sama yang kami nikmati, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, karena hamba percaya Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan jamah masing-masing. Tuhan lihat setiap hati hari ini dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, jika Tuhan dapati ada di antara mereka mengalami kelemahan tubuh, hamba percaya firman-Mu katakan disampaikan firman, disembuhkan mereka satu persatu. Tuhan jamah dan pulihkan. Kami terima kuasa
kesembuhan terjadi bagi kami, dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami sudah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Mari beribadah bersama di Ibadah Raya Minggu GBI Glow Fellowship Center Bandung dan Cimahi dengan Gembala Sidang Pendeta Glenn Latuheru. Pukul 8 bertempat di Yon Armet 4, Ruang Sri Kandi, Jalan Gatot Subroto nomor 51 Cimahi. Dan pukul 11 bertempat di Gedung Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365 Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.